Masya Allah, luar biasa sekali. Kami masih membuka line telepon kepada pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya. Langsung kami angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Pak Lapola ini yang ada di Kelurahan Kabonena. Iya, siap Pak Lapola ini. Terima kasih. Ini kalau saya melihat temanya ini sangat menyentuh mengelola emosi dan pemikiran selama pandemi COVID-19. Kalau saya ini Pak, kalau orang beremosi itu, kalau saya, ini pribadi saya, kalau orang beriman saya kira tidak ada emosinya Pak. Kita ini kan Islam, sudah diajarkan. Tentunya ada zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Itu jelas Pak. Sehingga hal ini, kalau masih ada orang emosi Pak, kayaknya perlu dipertanyakan imannya itu. Berarti kesucian hatinya itu sangat jauh secara pandangan Islam. Karena kita ini hidup Pak, terus terang. Hidup ini kan, kalau kita berbicara tentang emosi, kalau emosi ini kayaknya jauh dengan orang-orang yang memahami tentang agama. Jauh. Sehingga bagaimana orang beremosi ini selama pandemi ini? Kalau pertanyaan saya ini Pak, bagaimana sebenarnya orang emosi ini? Pertanyaan saya itu. Karena kita ini sudah jelas Pak, pandemi COVID-19 ini, kematian itu adalah salah satu ketentuan daripada Allah. Kenapa kita mau takut dengan pandemi? Kita boleh mengikuti petunjuk daripada mohon. Tetapi kalau kita takut, tidak mungkin. Di dalam ayat kan sudah jelas surah Al-Rahman 34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la ta'khirun sa'atan. Kalau saya, pandangan saya, kalau orang beriman saya kira tidak takut. Karena mati adalah urusan Allah. Kehidupan manusia ini itu ada 5 alam di tempat. Pertama alam arwah, alam kandung, alam sahada, alam barzah, alam akhirat. Jadi hal ini, kalau temanya ini, kalau emosi dan pemikiran selama pandemi ini, kayaknya saya masih perlu saya garis bawahi ini. Kalau orang beremosi, menurut saya orang tidak beremosi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab Ustaz. Pertanyaan dari Pak Lapola ini ditipu, ini terkait ciri orang yang beriman, salah satunya adalah tidak emosi ketika menghadapi sesuatu seperti itu ya. Kemudian juga bahwa ketentuan hidup ataupun mati sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu virus, karena virus, sakit dan sebagainya, itu mati sudah pasti. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama berkaitan tentang ciri orang beriman. Ciri orang yang beriman. Ya betul, saya setuju sekali. Orang yang beriman itu akan senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu saya kira kita garis bawahi. Amarah itu sebagaimana yang telah saya sampaikan tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang terbawa atau orang-orang yang terpancing atau orang-orang yang suka mengumbar amarahnya. Tidak ada kita lihat pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji orang-orang yang dengan mudah emosi. Tidak ada. Yang ada justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah, orang yang mampu menjaga amarahnya, maka dia akan dipanggil oleh Allah di tengah-tengah dari hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Nah, olehnya sebagai orang yang beriman, pastilah kita akan mengedepankan bagaimana bersikap itu dengan baik, dengan bijak, sehingga kita bisa menekan emosi kita. Ada satu Arab Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ausini ya Rasulullah, nasihati saya." Kemudian Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan marah." Lalu tidak puas Arab Badui ini, dia datang lagi sama Rasul. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ausini." Faraddadahu miraran, sampai berulang-ulang kali dia minta kepada Nabi, nasihati saya, nasihati saya. Nabi hanya menjawab dengan satu kata, la taghdab, jangan marah.
Nah, eh, seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya kepadanya tentang bagaimana bisa memberikan satu nasihat yang singkat kepadanya. Dan nasihat yang singkat ini, ya, orang yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak ini, dia bisa mencakupi semua akhlak-akhlak yang mulia yang ada dalam diri Rasulullah. Kata Abdullah ibn Mubarak kepada orang tersebut, la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Kenapa? Karena ketika kita mampu meredam emosi kita, pasti yang akan muncul ke permukaan adalah sifat sabar. Nah, sementara orang-orang yang sabar itu Allah akan memberikan sesuatu yang begitu besar kepada mereka. Nah, ini saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Seorang yang beriman harus jauh dari yang namanya emosi atau harus menjadi orang yang mampu menahan amarah. Apalagi dalam situasi COVID-19. Saya kira menahan amarah itu bukan dalam arti yang sempit. Dalam persoalan keluarga, dalam persoalan nafkah dan seterusnya, dalam persoalan pekerjaan dan seterusnya. Jadi kita harus mampu menyikap dan menjaga diri kita dari emosi. Kemudian ya yang kedua, saya kira saya pun juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Memang ajal itu adalah ketentuan Allah. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah di mana kita diberikan pilihan. Apakah kita ingin memilih ketentuan A atau kita ingin memilih ketentuan B? Pernah Khalifah Umar ibn al-Khattab ketika ada seseorang atau sahabat beliau atau orang dekat beliau yang ketika Sayyidina Umar menghentikan perjalanannya untuk menuju satu kota, ketika Sayyidina Umar mengetahui bahwa kota itu tengah terjangkit virus yang dapat membahayakan pengikut-pengikutnya atau sahabat-sahabat beliau. Sayyidina Umar kemudian berpaling dan menyampaikan kepada orang-orang yang saat itu bersamanya untuk segera kita balik arah menuju kembali ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Apakah Sayyidina Umar ibn al-Khattab kemudian dia mencoba untuk lari dari kematian? Tidak. Karena dia tahu ajal itu adalah ketentuan Allah. Tetapi Sayyidina Umar kemudian mengatakan, saya ingin lari dari situasi yang baik menuju situasi yang lebih baik. Ya, nah, saya kira itu kesimpulannya. Ya, sehingga ya saya kira demikian. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Masih mungkin kita punya waktu sedikit untuk kesimpulan terkait tema kita Ustaz pada malam hari ini. Bagaimana sebenarnya kita mengelola emosi dan pikiran kita, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, karena kita belum tahu nih kapan sebenarnya COVID-19 ini berakhir. Sementara emosi kita terus terpancing melalui berita hoax atau broadcast-broadcast yang sebenarnya tidak valid beritanya. Tafadhol Ustaz, satu menit. Ya, baik. Saya kira kesimpulan saya hanya ada dua. Yang pertama, kurangi dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita akan terpancing dengan terpancing amarah itu. Mungkin kalau ada perdebatan yang begitu panjang yang menurut hemat kita mungkin tidak ada manfaat yang bisa kita peroleh, sebaiknya kita menjaga diri kita. Jadi hal-hal yang dapat mengarahkan kita menjadi seorang yang emosi, khususnya di masa pandemik ini, itu kita berupaya untuk tidak berada di dalam. Kemudian yang kedua, saya kira kita harus menjadi orang yang tidak pendendam. Emosi harus kita selesaikan dan hari itu. Ya, baik Ustaz. Ya, saya kira. Luar biasa. Kesimpulan dan pemungkas dari narasumber kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Haji Muhammad Munif Godal SMA. Beliau adalah seorang dosen di IAIN Palu dan saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini Ustaz. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya hadir di studio kita pada malam hari ini. Dan dari studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, saya Irwan Sandi beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dalam program yang sama, Mimbar Agama Islam. Akhirul kalam billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.